baju baru itu yang hidup. Sedangkan yang mati, kain yang dia pakai itu untuk tanah, untuk cacing, untuk apa. Subhanallah. Sebelum Abu Bakar meninggal dunia, dan dia sudah merasa ya, udah sakit parah ya. Dia sempat bertanya, coba lihat di hartaku ini, sejak aku menjadi khalifah, apa harta negara yang masuk? Yang bukan milik Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu mereka mencari, ternyata ada budak dari Sudan, dari Afrika sana, yang ngurusin anak-anaknya Abu Bakar, dan ada seekor onta untuk menyirami kebunnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar berpesan, kalau aku meninggal dunia, nanti dua barang itu kirimkan ke khalifah setelah aku. Sampaikan itu bukan milikku. Abu Bakar berhak mendapatkan itu tatkala dia jadi khalifah. Setelah beliau meninggal dunia, selesai. Maka setelah meninggal dunia, itu budak dan itu onta dikirim ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena Abu Bakar telah berwasiat yang menjadi khalifah setelahnya adalah Umar bin Khattab. Kemudian Umar tatkala menerima budak dan onta itu, dia mengatakan, rahimallah ala Abi Bakar laqad at'aba man ba'dahu ta'aban syadidan. Semoga Allah merahmati Abu Bakar. Abu Bakar ini telah membuat lelah orang-orang yang sesudahnya dengan kelelahan yang sangat. Tentang bagaimana urusan dengan harta negara ini. Dan subhanallah, Abu Bakar akhirnya dimakamkan di sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di belakangnya Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi kalau kita ke Masjid Nabawi, kemudian kita menuju ke kamarnya Rasulullah SAW, awal langkah kita itu di kamar itu ada lubang yang tulisannya Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian sesudahnya itu ada Abu Bakar Siddiq, di baliknya Nabi SAW, di arah pundaknya Nabi SAW, dan di arah kaki Nabi itu tempatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ahibati fillah, karena kita akan masuk ke bulan Rajab beberapa hari lagi. Ya, semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan, jamaah. Bulan Rajab ini, kenapa dinamai bulan Rajab? Bahkan dikenal dengan Rajab Mudhar. Bulan Rajab adalah salah satu bulan yang diagungkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dijadikannya salah satu bulan haram. Dan orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Rasul SAW, mereka sudah mengutamakan dan mengagungkan bulan Rajab ini lebih daripada bulan-bulan lain. Nggak main-main mereka. Bahkan makna Rajab dikatakan li'annahu kana yurjab au yurajab, yang artinya karena bulan itu diagungkan sehingga dinamai bulan Rajab dan dinisbatkan kepada Rajab Mudhar. Nabi SAW ketika mengatakan, menyebutnya Rajab Mudhar. Mudhar ini sebuah qabilah, karena disebutkan qabilah Mudhar ini termasuk yang menghargai bulan Rajab ini dengan penghormatan yang lebih daripada qabilah-qabilah Arab yang lain. Di mana orang-orang Mudhar, qabilah Mudhar itu tidak ganti-ganti, jemaah. Sebagaimana pernah kita bahas bahwa bangsa Arab itu mereka kadang-kala bulannya diundur dulu bulannya. Ini umpamanya bulan Muharram jadikan Safar sama mereka, bukan Muharram. Karena kalau Muharram nggak boleh berperang. Tapi untuk bulan Rajab dikatakan Mudhar ini tidak pernah merubahnya, dan mereka mengagungkannya lebih dari bulan-bulan yang lainnya. Dan makna Rajab itu adalah yang diagungkan. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang bulan haram ini di surat At-Taubah ayat 36. Silakan dibaca.
Auzubillah. Inna iddatash shuhuri indallahi ithna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum zalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum waqatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram itu adalah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Barakallahu fikum. Nah, di sini Allah menyebutkan di antara 12 bulan yang sudah ditetapkan sejak penciptaan langit dan bumi, ada 4 bulan haram. Yang 3 itu bergabung. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Para ulama menyebutkan bahwasanya bulan Dzulqa'dah itu bulan untuk berangkat haji orang. Nggak ada yang berani mengganggu jemaah haji. Karena mereka berada di bulan haram. Kemudian bulan Muharram diharamkan karena memang orang-orang pada waktu itu pulang dari pelaksanaan ibadah haji. Itu berkaitan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Adapun berkaitan dengan bulan Rajab ini, Rasulullah SAW mengatakan as-sanatu itsna asyara syahran dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setahun itu isinya 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan haram, yang 3 berjejeran, bersambung, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab Mudhar, yang letaknya di antara bulan Jumadal Akhirah dan bulan Sya'ban. Bentar lagi ini udah masuk bulan Rajab. Kemudian bulan Rajab ini juga dinamai bulan Munassilul Asinnah, bulan pencabutan tombak-tombak. Tombak kan dari kayu ya, ujungnya itu besi. Itu dicabut ketika masuk bulan Rajab. Ini menunjukkan bahwasanya ahlul jahiliyah benar-benar mereka menghormatin bulan Rajab. Ketika masuk bulan Rajab, tombak ujungnya dibuang, diletakkan. Nggak ada perang. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dari riwayat Abul Ataridi radhiyallahu ta'ala anhu. Ahibati fillah, ada beberapa amalan di bulan Rajab ini. Maka kenapa kita memaksakan untuk membahas bulan Rajab? Karena bentar lagi kita masuk bulan Rajab. Sedangkan kita perlu punya ilmu. Dan tujuan kajian serial bulan-bulan Islam ini agar kita tidak salah beramal atau ketinggalan beramal di bulan yang mulia. Secara umum ingat bulan Rajab adalah bulan haram. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan fala tadzlimu fihinna anfusakum. Sehingga berbuat dosa di bulan Rajab, di bulan haram itu berbeda dengan berbuat dosa di bulan lainnya. Sehingga tatkala kita masuk bulan Rajab, kita harus berhati-hati, kita harus lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan kezaliman-kezaliman. Amalan apa saja yang ada di bulan Rajab? Yang pertama, Al-Atirah. Al-Atirah ini dulu di masa jahiliyah sebelum Islam, biasanya orang-orang jahiliyah menyembelih
hewan ternak untuk dikorbankan kepada berhala-berhala mereka. Karena mereka mengagungkan bulan Rajab, maka di bulan itu mereka banyak nyembelih, lalu diaturkan kepada berhala-berhala mereka. Ketika Islam datang, sesembelihan ini di-cancel. Kebiasaan orang jahiliyah ini ditiadakan. Para ulama fikih berbeda pendapat tentang hukum sesembelihan di bulan Rajab. Jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Hanabila, mereka mengatakan bahwasanya atirah, yaitu sesembelihan di bulan Rajab itu dihapuskan. Dan mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW mengatakan wala atirah, nggak ada lagi atirah. Sesembelihan di bulan Rajab nggak ada lagi. Namun pendapat Asy-Syafi'iyah, dia mengatakan bahwasanya atirah itu nggak dihapuskan sebenarnya. Bahkan ada yang berpendapat disunnahkan menyembelih di bulan Rajab itu. Bukan untuk berhala ya, tapi sekedar menyembelih di bulan Rajab untuk Allah Azza wa Jalla. Dan itu pendapat Ibnu Sirin dikatakan. Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, dia menguatkan pendapat bahwa atirah ini nggak dihapuskan. Artinya boleh orang menyembelih hewan ternak di bulan Rajab dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, tapi tidak seperti kurban yang dilakukan pada waktu Idul Adha. Ibnu Hajar berpendapat dengan hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i dan Ibnu Majah bahwasanya ada seorang laki-laki yang memanggil Rasul SAW. Dia mengatakan, inna kunna na'tiru atiratan fil jahiliyah, fi Rajab. Ya Rasulullah, kita itu kebiasaan kita di bulan Rajab, kita itu nyembelih hewan tuh, hewan ternak tuh. Sekarang apa perintahmu kepada kami? Lalu Rasul SAW mengatakan, idbahu fi ayyi syahrin kana. Kalian kalau mau nyembelih, silahkan menyembelih di bulan apapun. Bebas mau nyembelih. Bebas mau nyembelih. Maka Rasul SAW tidak membatalkan atirah tersebut dari akarnya, nggak ada lagi sesembelihan di bulan Rajab, tapi beliau melarang mengkhususkan bulan Rajab dengan sesembelihan. Jadi kita mau nyembelih sekarang, sembelih. Bulan Jumatul Akhir, mau nyembelih hewan ternak, tafadhol, bismillah, engkau sembelih. Engkau makan sebagian mau dibagikan, silahkan. Tapi mengkhususkan bulan Rajab, karena ini bulan haram, ini itu, ana sembelih, lalu ana bagikan dagingnya, nggak ada. Ini berdasarkan pendapat semua ulama seperti itu. Hanya saja pendapat Syafi'i yang mengatakan nggak apa-apa menyembelih di bulan Rajab itu, tapi tanpa meyakini keutamaan bulan Rajab untuk menyembelih hewan kurban. Hal yang kedua, puasa di bulan Rajab. Sejatinya Allah Jalla Jalaluh memerintahkan kepada kita untuk banyak-banyak puasa selain puasa di bulan Ramadan. Sehingga kita mau puasa di bulan apa aja silahkan. Namun tidak ada kekhususan berpuasa di bulan Rajab. Kita mau puasa Senin Kamis di Rajab silahkan. Kita mau puasa Daud di bulan Rajab silahkan. Kita mau puasa tengah bulan di bulan Rajab silahkan. Kita mau puasa 2 hari sehari berbuka atau sehari puasa 2 hari berbuka silahkan. Sepanjang tahun selama bukan di hari terlarang, kita dianjurkan untuk berpuasa sunnah. Tapi mengkhususkan bulan Rajab dengan puasa, ini yang tidak ada dalil yang sahih yang menyebutkan hal ini. Kembali kepada pengagungan bulan Rajab. Kita mengagungkan bulan Rajab dengan cara tidak berbuat kemaksiatan di sana, tidak melakukan kezaliman di sana, tapi mengkhususkan Rajab ini dengan puasa itu nggak sunnah. Bahkan ada lagi yang puasanya nyambung untuk menyambut Ramadan, dia puasa bulan Rajab, bulan Sya'ban,
lalu masuk ke bulan Ramadan. Ini juga nggak sunnah. 2 bulan yang diutamakan berpuasa di sana, atau kita sebut 3 bulan ya. 2 bulan itu yang pertama bulan Sya'ban, yang kedua bulan Muharram, kemudian ya ada bulan Syawal, ada 6 hari di bulan Syawal, kemudian mungkin ada 9 hari di awal bulan Dzulhijjah. Ahibati fillah, berkaitan dengan puasa di bulan Rajab ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu melarang orang-orang untuk puasa di bulan Rajab. Karena Umar melihat seakan-akan mereka ini menyerupai orang-orang jahiliyah dulu, yang mereka mengagungkan bulan Rajab dengan ibadah-ibadah tertentu. Kharsyah ibnul Hur, dia mengatakan, Ra'aitu Umar, aku melihat Umar bin Khattab, yadribu akufal mutarjibin. Dia melihat Umar bin Khattab memukul tangannya atau telapak tangannya orang-orang yang disebut mutarjibin, yang sedang puasa Rajab. Hatta yadha'uha fit ta'am, sampai mereka letakkan tangannya di makanan. Umar mengatakan, kulu, kalian makan. Fa innama huwa syahrun kanat tu'azzimuhul jahiliyah. Bulan Rajab ini adalah salah satu bulan yang dulu diagungkan sama orang jahiliyah. Ya, kita mengagungkan sesuai dengan syariat, tapi jangan ikut-ikutan orang jahiliyah. Akhirnya orang-orang itu makan. Hadisnya disebut oleh Imam Syekh Al-Albani dalam Irwa'il Ghalil rahimahullahu taala. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, walam yasum sallallahu alaihi wasallam al-thalathatal ashhura sardan. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam enggak pernah puasa 3 bulan ini berturut-turut. Full bulan Rajab full puasa, bulan Sya'ban puasa, bulan Ramadan puasa. Enggak pernah Nabi melakukan itu. Sebagaimana kata beliau, sebagian orang itu melakukannya di masa beliau. Wala sama Rajaban qat wala istahabba siyamahu. Beliau juga enggak disebutkan mengkhususkan puasa di bulan Rajab, atau beliau menganjurkannya untuk puasa di bulan Rajab. Haibati fillah. Dan banyak ulama-ulama yang mengingatkan bahwasanya mengkhususkan bulan Rajab dengan puasa ini tidak ada dalilnya yang sahih. Antum mau puasa, silakan puasa. Seperti bulan-bulan yang lain. Antum biasa puasa Senin Kamis, puasa Senin Kamis di bulan Rajab. Antum biasa puasa 13, 14, 15 Rajab, tafadhol berpuasa antum. Karena memang kita dianjurkan banyak-banyak beramal soleh di bulan Rajab ini, dan berusaha untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan nista dan dosa. Kemudian jamaah umrah di bulan Rajab. Ini juga ada yang mengamalkan hal itu, mengkhususkan umrah di bulan Rajab, karena itu bulan haram ya, berarti kita diperintahkan untuk berangkat umrah. Namun hal itu tidak ada sanad yang sahih, sandaran yang sahih mengkhususkan umrah di bulan Rajab. Sekarang ini Arab Saudi kayaknya nutup pintunya untuk jemaah umrah dari Indonesia. Artinya kalau antum mau umrah bukan karena mengkhususkan Ramadan. Ustaz, ana mau umrah bulan Rajab ini Ustaz, ya silahkan, tapi bukan karena mengkhususkan bulan Rajab, tapi karena visanya baru dibuka di bulan Rajab Ustaz. Ana daftar Jumadil Akhirah, tapi dibukanya di bulan Rajab. Ya udah, tafadhol antum mau berpuasa di bulan Rajab. Intinya amal-amal soleh dan kebajikan silahkan diamalkan, tapi tidak mengkhususkan amalan tertentu untuk bulan Rajab ini. Kalau nggak ada dalilnya. Mujahid berkata, dakhaltu ana wa Urwah ibn Zubair al-masjid. Fa'idha Abdullah ibn Umar jalisun ila hujrati Aisyah radhiyallahu anha. Kata Mujahid, suatu hari aku masuk ke Masjid Nabawi bersama Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini keponakannya Aisyah, anaknya Asma.
Ketika itu kita melihat Abdullah bin Umar bin Khattab, dia duduk, dia kayaknya bersandar ke tembok kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Di Masjid Nabawi kan bersandar ke tembok kamarnya Aisyah, yang di situ ada makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abdullah bin Umar ditanya, "Kam i'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Qala arba'an. Abdullah bin Umar bin Khattab ditanya, berapa kali Nabi SAW umrah? Kata beliau, 4 kali. Ihdahunna fi Rajab. Salah satunya itu dilaksanakan di bulan Rajab. Apa beliau menyebutkan itu karena lagi masuk bulan Rajab ya? Beliau mengatakan salah satunya di bulan Rajab. Kata Mujahid, kita nggak enak mau bantah. Karena yang diketahui oleh mereka, Nabi nggak pernah umrah di bulan Rajab. Qal, kata Mujahid, wa sami'na istinana Aisyah ummul mukminin. Kita mendengar suara siwaknya Aisyah di kamarnya itu. Lalu Urwah, keponakannya mengatakan, Ya Ummah, Ya Ummul Mukminin, ala tasma'ina ma yaqulu Abu Abdurrahman? Wahai ibundanya orang-orang yang beriman. Karena istri-istri Nabi adalah ibunda kita. Apakah engkau nggak dengar apa yang disampaikan oleh Abu Abdurrahman, yakni Abdullah bin Umar bin Khattab? Kata Aisyah, ma yaqul? Apa kata dia? Qala yaqul, dia berkata bahwa Rasulullah SAW umrah 4 kali, salah satunya bulan Rajab. Qalat, Aisyah langsung mengatakan, Yarhamullah Abu Abdurrahman. Semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman. Ma'tamara umratan illa wahwa syahid. Gimana nih Abu Abdurrahman? Tidak pernah Nabi umrah itu kecuali Abdullah bin Umar bin Khattab ini ikut gitu loh. Radhiyallahu ta'ala anhu wa sallallahu ala nabiyina wasallam. Wa ma'tamara fi Rajab qad. Dan Nabi nggak pernah umrah di bulan Rajab. Satu kali pun nggak pernah gitu loh. Kemudian di riwayat Muslim, Ibnu Umar dengar ucapan Aisyah karena dia lagi bersandar di kamarnya Aisyah. Dia dengar. Fama qala la wala na'am. Abdullah bin Umar bin Khattab akhirnya diam. Dia tidak mengiyakan dan tidak menafikan. Dia tidak mengatakan tidak, juga tidak mengatakan iya. Kayaknya, kata Imam Nawawi, diamnya Ibnu Umar ini atas pengingkaran Aisyah membuktikan bahwa Abdullah bin Umar ini mungkin lupa dia. Bahwa Nabi SAW umrah di bulan Rajab. Umrah apa enggak ya? Karena dia hadir gitu loh. Dan sebagai manusia, orang itu bisa lupa dan bisa lengah ya. Yang dia hafal dulu tahu-tahu lupa dia. Maka ingat berkaitan dengan umrah di bulan Rajab, silahkan mau umrah di bulan apapun, di bulan Rajab mau umrah, di bulan Sya'ban mau umrah, tapi bukan karena mengkhususkan bulan Rajab. Ingat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia memukul tangannya orang-orang yang mutarjibin, yang puasa di bulan Rajab, agar mereka makan. Dan Umar memberikan penjelasan. Rajab ini bulan yang diagungkan sama orang-orang jahiliyah dulu. Artinya kita jangan ikut-ikutan mereka. Yang kita perlu laksanakan. Tapi tanpa mengkhususkan bulan Rajab dengan amalan tertentu. Tapi jamaah yang terakhir nih, berkaitan dengan amalan bulan Rajab ya. Nanti mungkin kita akan bahas juga berkaitan dengan tatkala di akhir bulan Rajab ini, kita insya Allah akan membahas tentang Isra Mi'raj yang diklaim bahwasanya terjadinya di bulan Rajab. Di bulan Rajab ini ada sholat yang disebut dengan sholat raghaib. Sholat raghaib ini kapan pelaksanaannya? Pelaksanaannya itu pada malam Jumat pertama bulan Rajab. Makanya kita maksa untuk ngaji ini. Karena Jumat depan itu sudah Jumat pertama bulan Rajab.
Ini sholat dilaksanakan di malam Jumat. Bagaimana tata caranya? Dalam riwayat Anas bin Malik, yang pertama Anda bacakan riwayat ini agar kita tahu apa sih keutamaan sholat raghaib ini yang dilaksanakan oleh orang-orang, tapi hadisnya palsu. Palsu, bukan dhaif. Ada lemah, ada palsu. Palsu ini di atasnya dhaif. Buatan, karangan. Mungkin kalau sekarang bahasa zaman sekarang itu hoax. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan Rajab syahrullah. Ini dari Nabi SAW. Wa Sya'ban syahri. Wa Ramadan syahru ummati. Rajab itu bulannya Allah. Sya'ban itu bulanku. Dan Ramadan itu bulannya umatku. Wa ma min ahadin yasumu yaumal khamis awwala khamisin fi Rajab. Tidak ada orang yang berpuasa pada awal Kemis bulan Rajab. Thumma yusalli fima bainal maghrib wal atama. Kemudian dia sholat di antara maghrib dan isya. Malam Jumat berarti. Kemisnya dia puasa. Kemudian habis maghrib dia sholat. Malam Jumatnya. Berapa rakaat? Thintai ashrata rak'ah. Dia sholat sebanyak 12 rakaat. Yaqra'u fi kulli rak'atin fatihatal kitab marratan. Setiap satu rakaat membaca surat Al-Fatihah. Satu kali. Lalu baca Inna anzalnahu fi lailatul qadr. 3 kali. Wa qul huwallahu ahad 12 kali. Yufsalu baina kulli rak'ataini bitaslimatain. Ya, dia melaksanakan seperti itu. Setiap 2 rakaat salam. Ingat sholatnya 12 rakaat. Setiap 2 rakaat salam. Fa'idha faragha minas salah. Selesai sholat. Salla alaiya 70 marrah. Dia bersalat kepadaku sebanyak 70 kali. Thumma yaqul Allahumma salli ala Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi. Dia baca salat seperti itu. Thumma yasjud. Kemudian sujud. Selesai salat, salawat 70 kali. Kemudian setelah itu salawat 70 kali. Afwan. Ya, setelah salat dia salawat 70 kali. Setelah salawat 70 kali dia sujud. Di sujudnya dia membaca Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. 70 kali dia baca itu. Thumma yarfa'u ra'sahu. Kemudian dia mengangkat kepalanya. Fayaqulu Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal azizul a'zam. 70 marrah. 70 kali dia membaca doa itu. Kemudian sujud lagi yang kedua. Fayaqulu mithla ma qala fi sajdatil ula. Dia membaca seperti yang dia baca di sujud yang pertama. Thumma yas'alullah hajatan. Lalu setelah itu dia berdoa. Maka hajatnya akan dikabulkan. Diselesaikan. Qala Rasulullah, dikatakan Rasulullah berkata alaihi salatu wassalam, walladhi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya, ma min abdin wala amatin shalla hadhihi salah, tidaklah seorang hamba atau seorang wanita salat ini kecuali Allah akan mengampuni semua dosa-dosa dia, walaupun sebanyak buih yang di lautan atau sebanyak daun pohon-pohonan, dan dia akan dapat memberikan syafaat pada hari kiamat kepada 700 dari keluarganya. Fa idza kana fi awwali lailatin fi qabrihi, kalau malam pertama di kuburannya, maka pahala salat ini akan datang kepada dia dengan wajah yang ceria, dengan lisan yang lancar berbicara. Fa yaqulu lahu habibi abshir, lalu pahala salat ini mengatakan, wahai kekasihku, bergembiralah engkau.
faqad najauta min kulli syiddatin, engkau telah selamat dari segala kesulitan. Fayaqulu man anta, engkau siapa engkau? Fa wallahi ma ra'aitu wajhan ahsan min wajhik, demi Allah aku tidak melihat wajah yang lebih indah dari wajahmu. Wala sami'tu kalaman ahla min kalamik, aku enggak pernah mendengar ucapan yang lebih manis dari ucapanmu. Wala syamamtu raihatan atyab min raihatik, aku tidak pernah menyium aroma yang lebih wangi daripada aromamu. Fayaqulu lahu ya habibi, wahai kekasihku, aku pahala solatmu yang engkau solat pada malam ini di bulan ini. Kadza ji'tu laila, karena itulah, artinya dia solat di malam Jumat awal bulan Rajab dengan cara seperti yang disebutkan tadi. Kalau dia mengatakan kadza ji'tu lailah li aqdi haqqak, maka malam hari ini aku datang untuk memenuhi atau menyelesaikan urusanmu dan agar engkau tidak sendirian, untuk menemanimu di sini dan menghilangkan kesepianmu. Fa idza nufikha fis sur, apabila sangkakala ditiupkan, adzlaltu fi arasatil qiyamah ala ra'sik, aku akan memberikan naungan ketika engkau berada di padang mahsyar. Wa absyir falan ta'damal khaira min maulaka abada, bergembiralah engkau tidak akan kehilangan kebaikan selama-lamanya. Ini solat dikenal dengan solat raghaib karena banyak sekali pahalanya jemaah, yang membuat orang tertarik untuk melaksanakannya. Kapan dilaksanakan? Malam Jumat, awal Jumat bulan Rajab. Biasanya dilaksanakan di masjid-masjid kadangkala jemaah, berjamaah mereka melaksanakannya. Bagaimana pendapat para ulama tentang sholat ini? Yang tadi disebutkan hadisnya maudhu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata dalam Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, beliau mengatakan as-salatul ma'rufa bi salatir raghaib, salat yang dikenali dengan nama salat raghaib, wa hiya thinta asyrata rak'ah, yaitu salat yang jumlah rakaatnya 12, dilaksanakan antara maghrib dan isya pada malam Jumat pertama di bulan Rajab. Dan juga beliau mengatakan wa salat lailatin nisfi Sya'ban, dan salat pertengahan bulan Sya'ban 100 rakaat. Wa hatani salatani bid'atani wa munkarani qabihatan. Ini Imam Nawawi yang madhabnya Syafi'i, pengarang kitab Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan dua salat ini adalah dua salat yang bid'ah, yang munkar, bukan bid'ah hasanah. Beliau mengatakan bid'anani wa munkarani qabihatan, yang jelek keduanya. Wa la yaghtar bi dzikrihima fi kitab Qutil Qulub. Jangan terpedaya karena salat ini disebutkan dalam kitab Qutil Qulub atau dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali. Wala bil hadits al-madhkur fihima. Jangan juga terpedaya dengan hadis yang disebutkan tentang keutamaannya. Fa inna kulla dzalika batil. Semua itu batil, salah semuanya, nggak benar, hoax itu. Wala yaghtarru bi ba'di man ishtabaha alaihi hukmuhuma minal a'immah. Jangan pula terpedaya karena ada sebagian ulama yang nggak ngerti hukumnya. Fasannafa waraqatin fi istihbabihima. Bahkan ada yang mengarang buku menganjurkan melaksanakan salat raghaib dan salat nisfu Sya'ban. Fa innahu ghalata fi dzalika. Ya, dia telah melakukan kesalahan dalam perbuatannya itu. Waqad sannafa Syekh Al-Imam Abu Muhammad Abdurrahman bin Ismail Al-Maqdisi kitaban nafisan fi ibtalihima. Imam Nawawi menyebutkan bahwasanya Syekh Al-Imam Abu Muhammad Abdurrahman bin Ismail Al-Maqdisi mengarang kitab yang menjelaskan tentang kebatilan dua salat ini. Taib. Di syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi ini juga mensyarah kitab Sahih Muslim yang dikenal dengan nama Mi'al Minhaj fi syarhi Sahih Muslim Ibn Hajjaj. Di kitab, ya kalau nggak salah seperti ini, mudah-mudahan nggak salah nyebutnya ya. Al-Imam Nawawi mengatakan apa di kitab Syarah Muslim? Qatalallahu wadi'aha.
Semoga Allah membinasakan orang yang membuat sholat ini. Bikin-bikin ibadah dalam Islam. Wa mukhtara'aha, yang ngarang-ngarang. Jadi kita itu kalau mau bikin bid'ah itu dalam urusan dunia. Maka antum akan dikenal oleh dunia sebagai penemu. Apa istilahnya ya? Penemu ya? Penemu ini, penemu ini, penemu ini. Al-Imam Nawawi mengatakan, semoga Allah membinasakan yang menemukan sholat ini, yang meletakkannya, yang buat-buat sholat ini. Fa innaha bid'atun munkarah. Itu sholat jemaah. Mereka nggak mencuri, mereka melaksanakan sholat, memuji Allah. Tapi beliau mengatakan itu adalah perbuatan bid'ah yang mungkar. Minal bid'ah illati hiya dhalala wa jahala wa fiha munkarat zahira. Termasuk bid'ah yang dalamnya kesesatan, kebodohan, dan mengandung kesesatan, kemungkaran yang zahir. Dan beliau menyebutkan bahwasanya para ulama sudah banyak yang menulis kitab-kitab untuk menyingkap kesesatan orang-orang yang melaksanakannya, yang membuatnya, dan dalil-dalil yang menyebutkan kebatilan sholat ini sangat jelas sekali. Di mana Rasulullah SAW tidak pernah mengamalkan. Abu Bakar nggak pernah ngamalin sholat raghaib. Umar ya enggak, Utsman yang enggak, Ali bin Abi Thalib juga enggak, imam-imam yang 4 juga tidak. Terus siapa yang bikin-bikin? Ada yang membuat sholat ini. Maka dalam beragama, hendaklah kita berhati-hati. Jangan mengamalkan sesuatu kecuali antum sudah memastikan bahwasanya amalan ini benar-benar dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan diamalkan oleh para sahabatnya. Kalau tidak, maka tinggalkan. Itu berkaitan dengan beberapa amalan di bulan Rajab ini. Ana sengaja meringkas ya, kalau tidak ada banyak ungkapan para ulama yang berkaitan dengan bid'ah-bid'ah di bulan Rajab ini yang tidak ada dalilnya, tidak ada sandarannya dari ucapan Rasulullah SAW atau dari perbuatan beliau atau perbuatan para sahabat Nabi yang mencontoh Rasulullah SAW dalam perkara ini. Tapi sekali lagi, bukan berarti antum nggak boleh beramal soleh di bulan Rajab. Silahkan perbanyak sholat, perbanyak baca Quran, perbanyak meninggalkan kemaksiatan, tinggalkan semua kemaksiatan, dekatkan dirimu kepada Allah dengan amal-amal soleh yang disyariatkan, tapi tanpa mengkhususkan karena ini bulan Rajab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke host kita. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khair Ustaz. Jazakumullah atas segala ilmu yang disampaikan pada malam hari ini. Ada beberapa pertanyaan sudah masuk ke kami melalui kolom chat. Tapi sebelum mulai pertanyaan dari jamaah, tadi kan Ustaz menyebutkan masalah tentang bid'ah-bid'ah yang terjadi di bulan amal-amalan di bulan Rajab yang ternyata tidak ada dalil atau sanadnya Ustaz. Tapi apakah tidak ada amalan sunnah lain yang ada di bulan Rajab Ustaz? Barakallahu fikum. Dalam jamaah, kalau bicara amalan bulan Rajab ini, ya semua amalan, semua ibadah yang kita kerjakan di bulan Jumadal Akhirah, di bulan Jumadal Ula, di bulan Rabi'ul Tsani, Rabi'ul Awal. Jadi amalan apa aja silahkan amalkan di bulan Rajab ini. Tapi kalau bicara amalan yang dianjurkan tersendiri karena ini bulan Rajab, maka yang Anda baca yang dijelaskan para ulama, ya tidak ada. Tapi kalau bicara tadi kita mau sholat, silakan perbanyak sholat duha, perbanyak sholat malam. Mau puasa sunnah, silakan perbanyak puasa sunnah. Antum mau berangkat umroh, ya tafadhol mau berangkat umroh. Tadi kalau bicara atiroh, mau nyembelih hewan, tafadhol nyembelih. Tapi semua itu bukan karena mengkhususkan bulan Rajab. Tapi karena kita diperintahkan untuk berbuat baik itu sepanjang tahun. Walaupun ada waktu-waktu tertentu yang diutamakan. Jadi keutamaan bulan Rajab ini, dia adalah salah satu bulan haram. Mungkin seperti itu Bang Andri. Atau ada yang ingin ditanyakan lainnya? Insya Allah ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustaz dari Zoom, dari peserta jamaah Zoom.
Yang pertama dari saudara Renaldi Mulyono. Ini pertanyaannya berkenaan dengan sahabat Abu Bakar tadi, Ustaz. Bismillah, ana ingin meminta nasihat kepada guru ana, Ustaz Syafiq Riza Basalamah Hafizahullah Ta'ala. Bagaimana agar kualitas dan kuantitas iman, akidah dan amalan ana bisa mencapai derajat seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang dimana beliau radhiyallahu ta'ala anhu adalah manusia terbaik setelah para nabi di tengah masa yang penuh dengan fitnah, maksiat, syubhat, khurafat dan maksiat yang seperti sekarang ini, Ustaz. Dan bagaimana agar bisa menjadi sosok seorang muslim, ayah, suami dan pemimpin yang sukses seperti beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Terima kasih, jazakumullah khair. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya jemaah, memang kalau kita ngelihat di masa sekarang ini banyak idola-idola yang settingan. Disetting seakan-akan dia idola. Padahal tidak sedikit dari idola-idola itu yang mengajak ke dalam neraka. Maka kita perlu sebenarnya membahas tentang bagaimana para sahabat Nabi, yang salah satunya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang termulia di antara para sahabat. Kalau bicara bagaimana kita bisa mencontoh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya kuatkan keimananmu kepada Allah Azza wa Jal. Engkau harus kenal sama Allah Azza wa Jal dengan membaca ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim, dengan merenungkan ayat-ayat ciptaan Allah Azza wa Jal, mengkaji tentang Asma'ullahul Husna, kemudian mengamalkan, belajar ilmu yang benar lalu mengamalkannya. Dan itulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana tatkala dia didatengin oleh orang-orang musyrikin, Abu Jahal termasuk yang datang setelah peristiwa Isra Mi'raj. Maka mungkin akan kita bahas pada akhir bulan ini. Setelah peristiwa Isra Mi'raj itu, Abu Jahal datang kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar, engkau dengar nggak omongan baru kawanmu tuh? Apa kata dia? Dia itu mengatakan baru datang dari Masjidil Aqsa katanya. Dari Urshalim. Semalam berangkat, sekarang udah nyampe sini. Engkau percaya? Kata Abu Bakar, kalau dia mengatakan itu, aku percaya. Kok bisa engkau percaya? Iya, aku itu percaya dengan berita dari langit yang datang pagi dan petang. Aku percaya. Apalagi cuma berangkat ke Masjidil Aqsa. Kenapa Abu Bakar bisa seperti itu? Karena dia mengenal Allah Jalla Jalaluh. Dan setelah mengenal Allah, Abu Bakar mengamalkannya. Maka di sini tatkala kita ingin mencontoh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar tidak pernah meremehkan perbuatan amal kebajikan sedikit pun. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, "Man asbaha minkumul yawma sha'iman?" Siapa yang hari ini puasa sunnah? Abu Bakar mengatakan ana. Siapa yang pagi hari ini ya'udu maridhan, yang membesuk orang sakit? Abu Bakar mengatakan ana. Man asbaha minkum tasaddaqa ala miskin. Siapa yang hari ini, pagi ini sudah sedekah? Abu Bakar mengatakan ana. Tanya lagi, man asbaha minkum tabi'a janazah. Siapa yang hari ini mengantarkan jenazah? Abu Bakar mengatakan ana. Bayangkan kedudukan Abu Bakar yang mulia di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jaminan yang diberikan kepada beliau bahwa beliau adalah ahlul jannah, beliau penghuni surga, tapi ternyata tidak membuat beliau malas beramal. Jadi setelah ilmu, amalkan. Itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam kondisi seperti itu, udah banyak ibadahnya, Abu Bakar takut sama Allah Azza wa Jalla. Takut nggak diterima amalan. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asyirku fi ummati, syirik di umatnya Nabi itu lebih sembunyi, lebih tersembunyi daripada jalannya semut. Apa kata Abu Bakar? Kaifal khalasu ya Rasulullah? Gimana menyelamatkan diri? Dengan amal soleh yang banyak, Abu Bakar takut. Takut dengan dosa-dosanya.
Maka akhirnya Rasulullah SAW mengajarkan kepada Abu Bakar untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku ketahui, dan aku memohon ampun kepadamu dari syirik yang aku tidak mengetahui. Maka kalau ingin menjadi seperti Abu Bakar, maka belajar tentang Allah Azza wa Jalla, lalu amalkan dalam kehidupan ini. Insya Allah setelah itu engkau akan bisa menjadi orang yang berakhlak, berperilaku, mendekati Abu Bakar, mencontoh Abu Bakar. Umar aja nggak bisa bersaing sama Abu Bakar Siddiq, walaupun sudah berusaha untuk lebih baik, tapi tetap Abu Bakar adalah yang terbaik dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Nah, Jazakallah khair Ustaz. Berikutnya ada pertanyaan-pertanyaan masuk juga dari jamaah. Bang Dodi mungkin bisa. Jazakallah Ustaz, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya dari Ukti Ika Puspita Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz buat ilmunya. Afwan Ustaz mau bertanya, bagaimana mengedukasi terkait bulan Rajab ini kepada pemain futsal dan pemain dan teman yang mu'alaf? Amalan apa dulu yang harus disegerakan tapi tidak memberatkan anak-anak agar anak-anak enjoy menjalaninya Ustaz? Mohon doanya Ustaz, barakallahu fiik. Wa fiik wa barak. Naam jamaah. Ya, berkaitan dengan pertanyaan Ukhti Ika ini, yang memang dia punya anak-anak didik dalam futsal ini, yang pertama tetap ajarkan kepada mereka untuk menjaga diri dari perbuatan dosa di bulan Rajab. Ini bulan haram. Yang berbuat dosa di dalamnya tidak sama dengan bulan-bulan lain. Kemudian ya ajak mereka beribadah seperti di bulan sebelumnya. Ajak mereka puasa sunnah. Apalagi persiapan untuk bulan Sya'ban lalu bulan Ramadan. Sampaikan kepada mereka, bentar lagi nih kita akan masuk bulan Sya'ban lalu masuk bulan Ramadan. Soalnya kadangkala Wallahu alam ya, apakah yang main futsal nih kalau bulan Ramadan berhenti main futsal, atau ketika berpikir Ramadan, aduh Ramadan, gimana puasa-puasa. Maka mungkin ini menjadi sarana untuk mendidik anak-anak berpuasa. Paling tidak puasa 3 bulan dalam sehari, 13, 14, 15. Kalau nggak bisa 13, 14, 15, ya hari apa saja, yang penting sebulan kita puasa 3 hari. Kemudian kalau ada yang mu'allaf, dan ini penting jamaah ya, kalau ada orang yang baru masuk Islam, tolong dirangkul, digandeng, diajak untuk ngaji, untuk belajar. Ajarkan kepada mereka paling tidak tentang rukun Islam. Makanya kita ini sekarang punya serial kajian rukun Islam yang dibahas pada setiap hari Senin jam 9. Itu bisa menjadi acuan paling enggak teman-teman belajar tuh rukun Islam. Sebelum belajar yang lainnya, belajar rukun Islam dulu. Semoga dengan seperti itu, anak-anak yang main futsal ini ya sadar bahwa kehidupan ini hanya permainan belaka. Kehidupan yang sebenarnya adalah di akhirat sana. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah Ustaz, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya ada dari Ukti Suci Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya merasa sedih dan selalu menangis Ustaz, tapi anak selalu berusaha ikhlas dan sabar seperti di kajian Ustaz sebelum-sebelumnya. Diharuskan sabar dan tawakal. Tolong nasihat buat anak Ustaz agar kuat dan sabar. Apabila sering menangis ini bukan termasuk orang yang sabar, dan ada doa khusus untuk kesembuhan Ustaz. Dia sakit Bang. Bulan yang suci. Ya kondisinya? Iya, kondisinya mungkin sering sakit Ustaz. Jadi bagaimana untuk menghadapi ujian ini Ustaz? Masya Allah. Barakallahu fikum. Jemaah, bicara penyakit, bicara musibah, buat orang yang beriman itu baik. Gimana anti ketika sakit, dihapuskan dosanya.
Diangkat derajatnya ketika anti bersabar. Terus apa ruginya muslim ketika sakit? Nggak ada. Asalkan dia bersabar. Maka kuatkan dirimu dengan memandang hikmah dari penyakit ini. Ingat bagaimana cerita seorang sahabat wanita yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam minta didoakan agar sembuh karena dia ayan atau kena rasukan jin. Dia minta didoakan supaya sembuh. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "In syi'ti da'autullaha laki an yashfiyaki." Kalau engkau mau, aku berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan engkau. Wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau engkau mau, engkau sabar, engkau masuk surga. Kasih dua pilihan. Sembuh atau sabar masuk surga. Kita jangan milih, ya Ustaz gimana Ustaz, sembuh tapi masuk surga. Nggak mudah masuk surga itu jemaah. Bagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang orang-orang yang beriman. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira bisa masuk surga sedangkan kalian belum ditimpa seperti apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian? Mereka tertimpa penyakit, mereka tertimpa kelaparan, mereka digoyangkan hati, mereka dikasih musibah-musibah, fitnah-fitnah. Sehingga Rasul dan orang-orang beriman mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah turun? Ala inna nasrullahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Maka anti dalam kondisi sakit ini, ya berharap surga sama Allah. Dihapuskan dosa-dosanya. Dan yakin, fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Lalu anti lihat. Bandingkan nikmat yang Allah berikan dan penyakit yang menimpa anti. Pasti lebih banyak nikmat Allah daripada musibah yang menimpa anti. Dan banyak-banyak membaca la haula wa la quwata illa billah. Banyak baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Serahkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau dia cinta sama hambanya, Allah kasih bala buat mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khair Ustaz. Berikutnya ada pertanyaan dari saudari Evi Yusnita. Beliau bertanya, Bismillah, Afwan Ustaz, bagaimana bila bulan-bulan biasanya belum bisa istiqomah puasa sunnah Senin Kamis atau 3 hari di tiap bulannya, kemudian yang mencoba istiqomah karena mengetahui keutamaan di bulan Rajab, apakah boleh Ustaz? Jazakallah khair. Nah, kalau dia mengetahui keutamaan puasa Senin Kamis, ilmunya itu baru di bulan Rajab. Sekarang nih baru tahu, ya Allah Ustaz, ana baru tahu Ustaz ya. Ana insya Allah mulai Senin depan mau puasa. Senin puasa, Kamis puasa. Udah masuk bulan Rajab tuh. Nanti Senin lagi puasa. Enggak ada masalah. Karena dia berpuasanya karena hari itu hari Senin, hari diangkatnya amalan. Karena itu hari Kamis, hari diangkatnya amalan. Jadi bukan karena bulan Rajabnya. Tapi karena hari Senin dan hari Kamis. Sehingga sekali lagi jangan sampai penjelasan kita tentang tidak adanya puasa khusus di bulan Rajab, lalu kita nggak puasa. Oh berarti Anda nggak perlu puasa Ustaz ya? Puasa sama seperti bulan lain. Jadi maksudnya itu sama seperti bulan-bulan lainnya. Kalau mau puasa sunnah silahkan puasa sunnah. Tapi bukan karena bulan Rajab. Tapi karena memang puasanya itu sunnah di hari-hari yang disebutkan tadi. Senin Kamis atau tanggal 13, 14, 15 di bulan Rajab. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair Ustaz. Kemudian pertanyaan dari saudara Haikal.
Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Ustaz dan tim serta keluarga selalu dilindungi Allah. Ustaz, dalam zikir pagi petang kita disunahkan istighfar sehari 100 kali. Apakah boleh dilebihkan Ustaz? Kemudian berkaitan dengan masih banyaknya amalan-amalan bid'ah, apakah ada referensi kitab atau buku yang bisa membantu kita menjelaskan tentang amalan-amalan yang dicontohkan Rasulullah kepada teman-teman kita yang masih belum paham? Syukran Ustaz. Kemudian beliau juga meminta doa dari Ustadz agar beliau dan istri mudahkan langkah dan usahanya untuk memiliki keturunan dan bisa berangkat haji yang tertunda tahun lalu. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Nah, jamarakumullah. Kalau berkaitan dengan amalan-amalan, kita mengetahui amalan-amalan yang sunnah dan bid'ah ya. Ya, kalau nggak salah itu pertanyaannya, Bang. Apa Iya, pertanyaannya? betul Ustaz. Iya. Iya. Berkaitan dengan mengetahui amalan-amalan sunnah dan bid'ah ini, memang tadi kita perlu ilmu, kita perlu belajar. Sehingga bagaimana kita mengajarkan kepada saudara-saudara kita tentang mana yang sunnah dan mana yang tidak disunnahkan. Bagaimana caranya? Yang pertama, cara yang ampuh itu adalah menumbuhkan kecintaan di diri saudara kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga yang ada di benak dia itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kita kasih contoh bagaimana para sahabat Nabi mencintai Nabi alaihi salatu wassalam sampai mereka mengikuti segala gerak-gerik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda cinta. Setelah dia cinta sama Rasul SAW, baru kita kasih penjelasan nih. Bahwasanya ternyata amalan yang kau amalkan itu, coba engkau tanyakan. Apakah Nabi mengamalkannya atau tidak? Tanyakan kepada dia. Sehingga harapannya dia ini bertanya sendiri, mencari sendiri, menggali, bukan kita yang mendoktrin dia. Kita sampaikan kepada dia, antum coba lihat, apakah Abu Bakar mengamalkannya? Apakah Umar mengamalkannya? Utsman mengamalkannya? Ali mengamalkannya? Sehingga dalam benak dia akan berpikir, loh iya kenapa ya? Kok anak ngamalin, mereka nggak ngamalin? Ketika sudah ada cinta, maka insya Allah dia akan lebih berhati-hati ketika beramal. Adapun berkaitan dengan kitab-kitab yang berbincang tentang bid'ah ya, berkaitan dengan bid'ah bulanan ini, ada buku yang dikarang oleh Syekh Sulaiman As-Suhaimi rahimahullahu ta'ala. Entah anak tadi mau lihat apakah kitab itu sudah diterjemahkan apa belum. Kitab itu judulnya Al-Bid'ah Al-Hauliyah, bidah tahunan, bid'ah-bid'ah yang memang rutin dikerjakan di bulan ini, di bulan ini, di bulan ini. Itu buku yang lumayan bagus untuk dikaji, sehingga di setiap bulan itu tatkala orang mengadakan ritual-ritual tersendiri, kita udah tahu lah, paling tidak kita ada bayangan Nabi ngamalin nggak nih? Oh ternyata tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Taib, adapun berkaitan dengan dia yang belum punya momongan anaknya, subhanallah jemaah. Ana beberapa hari yang lalu dapat WA dari kawan yang sudah hampir 9 tahun nggak punya anak. Dia WA, Ustaz, alhamdulillah istri ana hamil Ustaz. Subhanallah jemaah. Jangan pernah putus asa. Terus berdoa. Rabbi habli minas salihin. Yakin Allah akan memberikan kepada anti jawaban untuk doa yang dipanjatkan. Dan jangan terburu-buru. Jangan pernah mengatakan, Ustaz, ana sudah 5 tahun, ana sudah 6 tahun, ana sudah berapa tahun. Bayangin Nabi Zakaria itu sudah tua renta, sudah putih semua rambutnya. Beliau tetap berdoa sambil mengatakan, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Dan aku gak pernah sengsara, gak pernah melarat dengan berdoa kepadamu ya Allah. Karena yakin Allah akan mengabulkan doanya. Selain usaha silakan dilakukan dan semoga Allah memberikan rizki
anak keturunan yang soleh dan soleha. Barakallahu fikum. Nah, Jazakallah khair Ustaz. Ada pertanyaan dari Bang Dodi ini, insya Allah Ustaz. fadhal Tafadhal Bang Dodi. barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sudah disebutkan bahwa beberapa saat lagi kita akan masuki bulan haram yang kedua Ustaz ya, bulan Rajab. Kalau dilihat keutamaan bulan haram Ustaz, mana yang lebih utama dari 4 bulan haram yang ada di bulan kalender Hijriah Ustaz? Barakallahu fikum. Nah, jamaah. Kalau kita bicara mana yang lebih utama di antara 4 bulan haram ini, maka kita ingat dengan 10 hari terindah sepanjang tahun. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna khairun wa afdal wa ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya lebih baik, lebih mulia, lebih dicintai Allah daripada beramal di 10 hari di awal bulan ini. Yaitu bulan Dzulhijjah. Nggak ada. Makanya sampai para ulama itu berbincang tentang keutamaan 10 hari awal Dzulhijjah dengan 10 akhir Ramadan. Mereka membandingkan. Dan sebenarnya mengatakan 10 hari awal Dzulhijjah ini hari-hari yang tidak dapat disaingi dengan hari-hari lain. Sampai para sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Nggak menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Walal jihad fi sabilillah. Jihad di jalan Allah pun nggak bisa menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Nggak bisa. Kecuali dalam satu kondisi. Orang yang keluar dari rumahnya, membawa harta dan jiwanya pulang. Kudanya mati, hartanya habis, dan dia tewas. Maka kalau ditanya di antara 4 bulan haram itu mana yang lebih utama? Tentunya bulan Dzulhijjah. Di situ ada hari Arafah, di situ ada Idul Adha, di situ ada penyembelihan kurban ya. Maka itu adalah bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan haram ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu Ustaz, barakallahu fiik. Ya, jazakallah khair Ustaz, Bang Dodi juga jazakallah khair. Ada pertanyaan berikutnya Ustaz dari saudara Budi Ibnu Sidik. Beliau bertanya, Assalamualaikum, bisa bertanya Ustaz, bagaimana kiat agar hati ini gampang ikhlas menerima takdir yang kurang baik? Dan bagaimana kiat agar mudah memaafkan ketika ada pihak yang seperti membunuh karakter kita, seperti di medsos atau di majelis-majelis? Bagaimana cara agar trauma dari kegagalan pernikahan bisa hilang karena tiap kali mau maju ta'aruf dengan akhwat lain selalu terbayang-bayang ketakutan gagal dengan mantan yang selalu menghantuinya. Mohon kiatnya agar bisa mudah. Masya Allah. Ini pertanyaannya banyak nih Bang. Nah, Anda diingetin ya. Anda lupa nggak nyatat barusan. Tapi yang jelas berkaitan bagaimana kiat-kiat supaya kita bisa menerima takdir yang menurut kita buruk. Yang pertama, antum yakin nggak? Allah itu lebih sayang sama kita daripada orang tua kita. Kalau antum yakin, dan harus yakin seorang muslim, maka insya Allah apapun yang Allah perbuat sama kita, kita berbaik sangka. Ada hikmahnya di sana. Ada kebaikan di sana. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam? Ceritanya Nabi Yusuf ya. Dibuang oleh keluarganya, dijual, ikut orang di Mesir, difitnah, berzina. Nabi Yusuf alaihissalam masuk penjara. Ketika di penjara, beliau itu ngomong sama cerita 2 orang yang bermimpi. Lalu beliau mengatakan kepada yang dalam mimpinya insya Allah dia akan menjadi tukang tuang minuman raja. Nanti engkau sebutkanlah, ingatkan aku kepada rajamu kalau ada orang baik gitu loh yang ada di penjara situ. Ternyata Allah bikin orang yang selamat ini lupa sama Nabi Yusuf.
falabitha fis sijni bid'a sinin. Karena lupanya dia, akhirnya Nabi Yusuf semakin lama di penjara. Tapi ternyata Allah punya rencana lain. Kalau Nabi Yusuf itu keluar karena lobian orang ini, ya biasa aja. Keluar dari penjara biasa-biasa aja. Tapi Allah ingin mengeluarkan Nabi Yusuf secara terhormat. Sehingga Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara itu, dibersihkan namanya dari tuduhan-tuduhan palsu, dan beliau menjadi pemegang perbendaharaan di Mesir pada waktu itu. Tapi harus lama di penjara. Artinya ada yang harus dilewati. Kalau Nabi Yusuf di rumah orang tuanya, dimanja sama Nabi Yakub, ya sulit beliau akan menjadi orang yang berjiwa pejuang. Karena tetap harus ada usaha yang dikerjakan. Nah ini nyambung nih. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang membunuh karakter kita. Nabi Yusuf itu dibunuh karakternya. Disebarkan fitnah di kota Mesir. Bahwasanya Nabi Yusuf ini gak benar. Makanya akhirnya kan dipenjara Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi apa sikap kita kalau ada yang membunuh karakter kita di medsos, di majelis mana-mana. Yang pertama doakan orang itu. Doakan orang itu. Semoga Allah memberikan hidayah kepada dia. Kemudian, antum perlu komunikasi sama dia, mau via surat atau apa. Bukan menegur dia, tapi sampaikan kepada dia, anak kayaknya perlu nasihat antum. Mungkin anak perlu nasihat antum. Kayaknya anak kok, ya banyak musibah ini itu. Jadikan dia kawan yang memberikan nasihat. Dan kita jamaah, tatkala ada orang yang melempari kita dengan batu, yang mengkritisi kita, yang mungkin mengkorek kesalahan kita, yang sampai kepada kita berita itu, apa yang harus kita lakukan? Gunakan celaan dia, kritikan dia sebagai bahan untuk memperbaiki diri antum. Sebagaimana yang sering ana sampaikan, idza ramakan nas bil hijarah, kalau engkau dilemparin batu sama orang-orang itu, apa yang kau lakukan? Balikin batu itu jangan. Fajma' tilkal hijarah wabni biha sullaman nahwan najah. Kumpulkan batu-batu itu, bangun dengan batu itu anak tangga menuju kesuksesan antum. Jadi manfaatkan yang ada. Dan ketahuilah, andai kata seluruh umat manusia berkumpul bersatu padu untuk membahayakan antum, nggak akan bisa. Yakin sama Allah. Kecuali Allah yang menetapkannya buat diri. Adapun yang ketiga, alhamdulillah, yang ketiganya berkaitan dengan trauma karena gagal di pernikahan itu. Ini sebagai bahan koreksi buat kita masing-masing ya. Tatkala kita gagal dalam pernikahan, kita itu sering menyalahkan orang lain. Oh ini gara-gara fulan, oh ini gara-gara fulan, oh ini gara-gara fulan. Antum nggak perlu mikirin siapa yang salah, tapi antum tahu antum punya kesalahan. Maka ada cerita dokter, di antara ciri-ciri orang sakit jiwa itu suka nyalahkan orang lain. Mulai dengan dirimu sendiri. Koreksi dirimu. Ini orang waras. Kayaknya masalahnya di anak. Bukankah Allah yang mengatakan Jalla Jalaluh, ma asabaka min hasanatin faminallah. Kebaikan yang menimpamu itu dari Allah loh. Wa ma asabaka min sayiatin famin nafsik. Kalau keburukan menimpamu itu karena dirimu sendiri. Karena dosa-dosamu. Maka jangan suka mencari kambing hitam. Ketika engkau trauma, ya bismillah, apa kesalahanku, perbaiki dirimu dan berbaik sangka sama Allah Azza wa Jal. InsyaAllah Allah berikan yang terbaik untukmu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Sekolah Ustaz. Ini sepertinya pertanyaan terakhir Pak dari hari ini. Dari saudara Dudi, beliau bertanya, saya puasa Senin Kamis untuk membayar puasa saya yang bolong-bolong dahulu. Karena puasa harus dibayar ketika ditinggalkan. Tetapi saya tidak pernah sahur dan niat. Apakah ini tidak apa-apa Ustaz? Nah, barakallahu fikum. Kalau bicara puasa tanpa sahur, tanpa niat. Kalau bicara tanpa sahur nggak apa-apa. Tapi kalau tanpa niat, gimana antum tadi ngatanya, ana puasa untuk membayar yang bolong-bolong. Berarti kan ada niat. Innamal a'malu bin niat. Jadi kalau bicara mengqadha puasa Ramadan itu, ya niatnya mengqadha puasa Ramadan. Maka kalau antum puasa tanpa niat, kayaknya nggak ada orang berbuat sesuatu tanpa niat.
Dan insya Allah apa yang antum katakan tadi menunjukkan kalau niat puasa antum itu Senin Kemis itu niatnya adalah membayar yang bolong-bolong. Berarti ada niat. Bukan kondisi pagi itu belum makan, anak puasalah. Nah, itu nggak niat. Itu untuk puasa sunnah boleh. Untuk puasa sunnah boleh. Makanya kalau antum tadi niat puasa Senin Kemis ya, bukan untuk mengqadha sebenarnya. Tapi memang para ulama berbincang apakah puasa yang ditinggalkan dengan sengaja bisa diqadha atau wajib diqadha. Sebagian mengatakan wajib diqadha, diganti. Walaupun bicara diterima atau tidak diterima urusan Allah, tapi engkau punya utang. Tapi sebagian ulama mengatakan ya engkau perbanyak sholat ibadah puasa sunnah. Jadi antara dua hal. Kalau engkau niatkan untuk mengqadha, maka harus ada niat. Nggak bisa engkau di pagi hari karena belum makan, oh aku mumpung belum makan ya, aku puasa hari ini. Nggak bisa. Untuk puasa qadha itu memang harus ada niat. Engkau mengqadha puasa itu diniatkan di malam hari. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Jalla Jalaluh, yang salah dari diri ana pribadi. Ana kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullahu khairan. Barakallahu. Wa jazakumullah khair Ustaz. Ya, alhamdulillah banyak yang bisa kita petik pada malam hari ini dari kajian bersama Ustaz kita, Ustaz Syafiq Rizal Basalamah Hafizahullah Ta'ala, terutama dalam persiapan kita menuju bulan Rajab sebagai salah satu bulan-bulan haram sebelum kita nanti akhirnya akan sampai